Shalom Aero Kids, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Coba Kak Sani lihat. Wow, adik-adik sudah rapi ya, sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik untuk siap beribadah. Wah, Kak Sani senang sekali berjumpa lagi dengan adik-adik Aero Kids minggu ini. Dan tentunya Kak Sani juga senang sekali bertemu dengan kamu, Ziki. Iya Kak, Ziki juga gak sabar pengen ibadah bersama teman-teman. Wah, siap. Nah, sebelum kita memulai Ziki dan adik-adik Aero Kids, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Tapi Ziki yang pimpin doa ya. Siap Kak. Yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti ibadah. Berkati kakak yang akan mengajar, biarlah kami boleh belajar hal baru pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Haleluya, amin. Amin. Thank you Ziki. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau sama-sama mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini. Lalu setelah itu kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Super ayat kita minggu ini dari Yohanes 8 ayat 47a. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. The Savior came to save us. The Savior came to save us. He came to give us He life. came to give us life. The Savior came to free The us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way, truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, He lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. The Savior came to save The us. Savior came to save us. He came to give us Came life. to give us life. The Savior came to free The us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me.
Ziki masih inget tidak pelajaran kita tentang bulan ini tentang apa? Oh, inget dong kak, Ziki kan selalu mencatat semuanya. Hehe, bulan ini kita akan belajar tentang attentiveness mendengar dan memperhatikan orang yang berbicara dengan kita dan juga tugas yang diberikan untuk kita. Wah, hebat Ziki masih ingat. Lalu Ziki masih ingat nggak tokoh Alkitabnya siapa saja? Oh, kita sudah belajar tentang Maria, Marta, dan juga tentang Luka. Wah, hebat sekali Ziki. Nah Ziki, minggu ini kita akan belajar tentang seorang raja, yaitu Raja Yosia. Apakah Ziki tahu Raja Yosia itu siapa? Belum kak, siapa tuh kak? Nah, Ziki mau tahu? Adik-adik Ero Kids pun mau tahu bukan? Yuk, mari kita dengarkan bersama-sama. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Albert. Nah adik-adik, hari ini kita mau membahas satu tokoh yang keren banget. Dia seorang raja gitu ya. Nah kita akan membahas Raja Yosia. Nah kita nanti juga akan menonton video gitu ya secara bersama-sama. Dan Kak Albert juga ajak untuk adik-adik semua memperhatikan Alkitabnya di dalam 2 Raja-Raja 22 ya. 2 Raja-Raja 22. Nah di dalam sana itu ada cerita tentang Yosia. Nah sebelum itu yuk kita nonton dulu videonya bersama-sama. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan, raja yang baik. Dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih. Karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan. Dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan. Dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan ya patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberitahu, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Nah adik-adik, meskipun Yosia ini sangat muda gitu ya, dia tuh menjadi seorang raja itu di saat dia berumur 8 tahun loh. Nah di sini siapa nih yang berumur 8 tahun? Di saat umur 8 tahun Yosia menjadi raja. Nah di saat itu juga gitu ya, Yosia ini menjalani kehidupannya sesuai dengan arahan dan perintahnya Tuhan. Nah adik-adik, karena tema besar kita yaitu attentiveness atau perhatian, kita masih mau membahas tentang itu ya. Jadi dari Yosia ini kita bisa tahu nih ceritanya, kalau Yosia itu kehidupannya mau menyenangkan hati Tuhan, mau menaati setiap peraturan Tuhan. Dan juga Yosia ini sangat menyesal ketika melihat
warga Israel gitu ya, melihat rakyat Israel tidak menyembah Tuhan, lalu menyembah Allah lain, menyembah berhala, Yosia tuh sangat sedih dan menyesal gitu. Tapi di samping itu juga Yosia bisa marah gitu ya, bisa marah dalam arti dia menghancurkan beberapa berhala, menghancurkan beberapa yang disembah oleh rakyat Israel zaman itu, lalu mengajak seluruh rakyat Israel itu untuk menyembah Tuhan dan menaati semua perintahnya. Dan di Alkitab juga tertulis nih adik-adik, kalau tidak ada raja seperti Yosia lagi, karena Yosia itu benar-benar hatinya yang luar biasa banget, dia memiliki ketaatan yang keren pakai banget gitu ya, karena dia itu melakukan apa yang Tuhan mau dan yang Tuhan suruh gitu. Nah, kalau kita belajar tentang perhatian, berarti Yosia itu dia memperhatikan dan dia memberikan perhatian lebih kepada arahan Tuhan, kepada perintah Tuhan. Nah, di sini adik-adik mungkin kita ambil satu contoh gitu ya, kalau tentang perhatian apa sih Kak contohnya gitu. Nah, yang paling gampang mungkin yang sering Kak Albert temuin juga nih, misalnya kita lagi main games gitu ya, wah lagi main games nih di handphone, lagi asik-asiknya gitu ya, lagi main game set semua gitu ya, tiba-tiba mama atau mami manggil gitu, misalnya Dek bantuin mami dong untuk misalnya ngepel, atau mungkin untuk cuci piring, Dek bantuin mami dong ambilin barang dulu. Nah, di saat itu biasa nih setiap dari kita itu responnya banyak yang kurang baik ya adik-adik ya. Jadi kita mungkin responnya nggak mau Mi, langsung banting pintu, bruk gitu ya. Nah, di saat itu juga kita tuh bisa minta gitu ya adik-adik kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan lembutkan hatiku dan juga biarkan aku bisa memberikan perhatian kepada kata-kata dari mami atau mama. Gitu ya adik-adik ya. Jadi di sini kita tuh bisa langsung berdoa kepada Tuhan untuk membenarkan sikap hati kita, untuk membenarkan cara pandang kita nih adik-adik. Karena jika kita misalnya membanting pintu seperti itu tidak baik, dan juga kita tidak menaati aturan yang telah dikasih oleh orang tua kita, oleh mami atau oleh mama atau papa, papi gitu ya. Kita tidak menaati peraturannya, dan kita tidak memperhatikan apa yang mereka katakan, dan itu kurang baik loh adik-adik. Jadi untuk kita semua, kita bisa minta Roh Kudus untuk membantu kita dalam mengontrol sikap hati kita, dalam bisa melakukan gitu ya, bisa melakukan menaati setiap arahan yang ada, setiap perkataan dari orang tua, perkataan Tuhan juga pastinya ya. Kalau kita membaca firman Tuhan, nah kita tuh jangan cuma dibaca nih adik-adik ya. Kak Albert udah sering banget bilang, dan mungkin kakak-kakak yang lain juga sering bilang ya, jangan cuma dibaca, tapi kamu harus ngerti. Udah gitu dijadiin rema atau dijadikan ayat dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi di saat itu kalian sudah belajar untuk memperhatikan apa yang Tuhan mau. Dan juga ketika kita menghormati orang tua kita, menghormati teman kita, menghormati guru atau siapapun itu, kita juga telah memberikan perhatian kepada mereka. Gitu ya adik-adik ya. Jadi di sini benar-benar simple banget nih, karena belajar tentang attentiveness atau perhatian gitu ya. Jadi adik-adik harus ngerti di saat kita harus memperhatikan, contohnya di kelas, nah kita ya harus memperhatikan dengan baik. Jangan mungkin lagi home Aero Kids main-main gitu ya, wah itu kurang baik tuh. Jadi untuk kita semua yuk belajar minta kepada Tuhan untuk memberikan sikap hati yang baik, sehingga kita bisa menaati semua peraturannya, kita bisa menaati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Gitu ya adik-adik ya. Jadi di dalam materi attentiveness ini seru banget gitu ya, karena kita belajar tentang beberapa tokoh. Mungkin kemarin itu ada siapa aja tuh ya, ada Maria Marta, lalu ada Nuh gitu ya, dan sekarang juga ada Raja Yosia. Nah, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh ini tentang attentiveness ini gitu ya adik-adik. Kak Albert rasa untuk hari ini sampai di situ aja firmannya, dan Kak Albert juga encourage semuanya nih, jangan lupa membaca 2 Raja-Raja 22. Oke, 2 Raja-Raja 22. Nah, nanti akan dibahas tuh pastinya di home lebih lanjut. Gitu ya adik-adik ya. Yuk semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu, setiap kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarkan setiap dari kami bisa menaati setiap peraturan-Mu, memperhatikan apa yang Engkau mau Tuhan, dan juga menjadikan firman-Mu itu rema dalam kehidupan kami sehari-hari, kami bisa lakukannya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, Raja Yosia walaupun sangat muda tapi sangat mengasihi Tuhan ya Kak. Iya, benar sekali Ziki. Nah, adik-adik Ero Kids, kita akan mempelajari lebih lagi tentang Raja Yosia di Home Ero Kids pada hari Rabu. Yes, jam 5 sore. Jangan lupa untuk hadir ya. Ya, adik-adik jangan lupa untuk hadir home ya. Ya, adik-adik kita harus berpisah hari ini. Kita jumpa lagi ya minggu depan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all God and bless you. happy Sunday.